Nah, enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma faqihna fi dinik wa alimna ma yanfa'una wa alimna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra sahlan idza syi'ta. Baik hadirin yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya. Sebenarnya harusnya minggu depan, tapi karena yang pengisi hari ini Ustadz Alif sedang berhalangan dikarenakan sakit, syafahullah, semoga disembuhkan. Jadi saya menggantikan. Ini ketemu lagi, semoga tidak bosan. Ya, sekedar mengulang sedikit mengenai kemarin yang telah kita jelaskan. Pertama, tentang akidah. Belajar akidah itu sendiri, tujuan utamanya apa? Tujuan utama kita belajar akidah itu apa? Untuk diri sendiri. Jadi nggak usah mikirin yang lain dulu. Yang penting ketika kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, yang pertama kali kita pikirkan itu diri sendiri. Tujuannya adalah untuk diri sendiri. Kelas. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi dirimu sendiri. Lah orang-orang yang sesat itu tidak akan bisa menyalakai kalian apabila kalian itu telah berjalan di atas hidayah jalan yang lurus. Itu pertama, maksudnya tujuan paling utama di situ. Jadi jangan sampai ketika kita belajar akidah tujuannya itu malah yang lain. Kita mau pelajari akidah untuk apa? Untuk mendebat orang lain. Untuk apa? Untuk mendebat muslim yang lain. Tidak demikian. Tapi tujuan utamanya adalah untuk diri kita. Nah, mempelajari akidah yang baik, ini kunci. Ini kunci. Akidah yang benar. Wa ana aqulu bimil'i fiyya. Akidah yang benar itu hanya satu. Ahlussunnah wal jamaah. Dan ahlussunnah wal jamaah itu adalah Islam itu sendiri, la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah Islam itu sendiri. Nah, akidah cirinya, akidah yang benar. Ketika kita mempelajari, itu kita merasakan kemudahan. Itu yang pertama. Jadi akidah yang benar itu mudah, yasir, mudah. Makanya para nabi, dakwahnya para nabi itu ketika mendakwahi seperti Nabi Muhammad mendakwahi Quraisy, bangsa Arab kala itu, begitu pula nabi-nabi yang lain, mudah kan? U'budullaha ma'alakum min ilahin ghairu. Jadi sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah satupun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kesulitan hingga kita sampai berpikir. Makanya agak aneh apabila kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah, tapi kita merasakan bukan kok hasilnya itu keyakinan kita bertambah, tapi malah menimbulkan keraguan dan juga menimbulkan pusing, puyeng. Iki apa ini akidah kayak gini? Nah, makanya beberapa, kalau antum membaca kelompok-kelompok akidah di dalam Islam itu semakin mempelajari mereka itu bukan malah menghasilkan ketenangan, tapi menghasilkan kemumetan. Jadi hasilnya bukan orang yang anteng itu, tapi malah menjadi bani mumet nanti. Jadi malah pusing, ini kok kayak gini. Jadi seakan-akan seperti bagaimana kalau seperti orang memahami akidah atau keyakinannya Nasoro tentang Trinitas. Nah itu kalau orang semakin mempelajari itu semakin bingung, puyeng. Lagi maksudnya apa ini? Makanya di barat sana
ada seorang, saya lupa namanya, kalau nggak salah Syekh Yusuf Estes atau siapa. Itu beliau mantan pendeta. Lah ketika pendeta ya nggak belajar gitu. Yang penting apa yang katanya gini ya udah katanya gitu. Hingga pada akhirnya beliau mempelajari Injil, Bible. Semakin dibaca, bukan kok malah makin yakin, malah makin ragu. Loh, iki bener nggak nih agamaku? Akhirnya mempelajari Yahudi. Makin belajar, loh, kok ngene? Akhirnya membuka Al-Quran. Lah inilah Al-Quran itu apa? Mudah. Ini yang saya katakan kemarin, akidah tauhid. Antum baca dari Al-Quran hanya lewat terjemah, insya Allah itu mudah. Karena Ibnul Qayyim itu yang mengatakan demikian. Akidah bab tauhid itu lebih mudah daripada fikih. Kalau bab fikih itu lebih rumit. Makanya saking mudahnya bab akidah itu gojlokan apa ya, candaan saya itu pada teman-teman, kepada siapapun yang pernah mendengar. Kalau tidak ada pemikiran-pemikiran menyeleweng dalam akidah itu fakultas akidah di Madinah itu nggak guna. Iya, mending nggak usah ada. Kenapa? Ya karena sangat mudah. Udah kuliah yang apa? Fakultas itu adanya ya syariah. Itu masih penting syariah karena rumit. Langkah-langkahnya memahami seperti ini. Bahasa masih tafsir Al-Quran. Tapi kalau akidah, kalau bukan karena apa? Karena mau pelajari penyelewengan, penyimpangan dalam akidah itu nggak penting itu. Hapus saja. Tapi karena ada penyimpangan akhirnya dibukalah fakultas akidah. Jadi kalau mau pelajari akidah itu 1 semester selesai, udah selesai masalah. Sisanya, wah mempelajari ini, sisa yang sana bilang ini, yang ini bilang ini, sana ke sana, wah bikin mumet. Itulah. Nah itu tadi semakin mempelajari apa pernyataannya itu semakin mempelajari Bible dan lain sebagainya itu semakin bingung, tidak menghasilkan keyakinan dan kemantapan hati. Akhirnya ketika membuka Al-Quran barulah di situ memahami, oh ini yang saya cari. Inilah keyakinan yang membuat hati itu mantap. Nah, terus mungkin kita akan bertanya, loh kalau bukan debat Ustaz, lantas di Quran kan ada perdebatan sebagaimana yang disinggung kemarin, sahih? Ada perdebatan seperti qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang-orang kufar itu mengatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali ini tulang belulang yang sudah hancur lebur ini, siapa yang bisa? Gak iso. Apa dijawabnya sama Allah? Qul, katakanlah hai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi pasir itu, yang sudah hancur itu, yang menghidupkan siapa? Yang menciptakannya terlebih dahulu. Nah pertanyaannya, disinilah dalil-dalil rasional dari Al-Quran. Mana yang lebih mudah? Ngerakit PC atau membuat PC, menciptakan PC? Tahu PC ya? Komputer. Nah ini laptop ini. Mana yang lebih mudah? Ngerakit laptop atau menciptakan laptop dari sebelumnya tidak ada? Lebih mudah ngerakit lagi tuh. Oh ini, wah ini udah ambiar, ini laptopnya ambiar. Oh ini bagiannya di sini. Tapi kalau yang menciptakan pertama kali, wah sulit itu, sulit. Nah seperti itu. Nah bagaimana dengan perdebatan itu? Tentunya ini kita ada dua, jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, kita sebagai muslim mempelajari akidah. Tujuan kita untuk belajar itu adalah untuk apa? Untuk diri kita, untuk memupuk keyakinan kita yang benar. Dan akidah yang benar itu akan menghasilkan apa? Samrohnya, buah-buahnya itu akan menghasilkan hati yang tenang, amalan yang baik dan lain sebagainya. Itu pertama. Bagian kedua itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu untuk apa? Untuk mendebat, untuk ya berargumen dan lain sebagainya, melawan kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kesesatan dan lain sebagainya. Makanya di dalam kitabnya saya lupa, muridnya Ibnu Taimiyah itu pun ada namanya Ibnu Abdul Hadi, itu membuat kitab tentang gurunya Ibnu Taimiyah, jadi membuat biografinya beliau.
Jadi alasan beliau masuk ke ranah filsafat, ilmu kalam dan lain sebagainya itu bukan karena beliau mencari keyakinan di situ, tidak. Tapi karena melihat dampaknya terhadap umat Islam ini sangat besar. Sedangkan harus ada orang-orang yang mampu untuk terjun ke situ untuk membenarkan itu, untuk meluruskan kembali. Makanya lahirlah kitab Dar'ut Ta'arud, kitab Bayan Talbisil Jahmiyah, Minhajus Sunnah Nabawiyah dan lain sebagainya. Yang itu berjilid-jilid. Nah, itu mukadimah saja dan kita akan masuk ke pembahasan tafsir. Kita lanjutkan yang kemarin. Baik. Ya, di ayat pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari sini kita dapat mengambil bahwasanya Allah itu maha kuasa. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak. Maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, berapa banyak penguasa tapi dia tidak bisa mengatur rakyatnya. Begitu pula penguasa yang terlihat kuat tapi kalah dengan negeri lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian setelah Allah menyebutkan bahwasanya dialah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak tertandingi, maka di sini Allah menyebutkan tanda-tanda akan kekuasaannya. Nah, di dalam Al-Quran, jika Allah menyebutkan satu persatu tanda-tanda akan kekuasaan, kekuasaannya, termasuk penciptaan dan lain sebagainya, maka setiap satuannya itu merupakan dalil akan adanya Allah dan akan kekuasaannya Allah. Seperti itu. Jadi tidak perlu misalkan ditanya apa dalil bahwasanya Allah itu ada. Wah, itu apa? Kita sebutkan macam-macam. Tidak, satu saja sudah cukup. Kenapa? Kalau satu tanda kekuasaan, kalau satu tanda itu ciptaannya itu merupakan dalil akan adanya Allah dan kuasanya Allah, maka semua tanda-tanda itu juga sama dengan yang itu. Karena kenapa? Karena penciptanya satu. Nah, ini pembahasan dalam akidah seperti itu. Nah, setelahnya Allah memberikan Jadi di halaman pertama ini, setelah Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Setelah menyebutkan tanda kekuasaannya, kemudian menyebutkan orang-orang yang kufur, tidak mau beriman, padahal tanda-tanda kekuasaannya itu sudah sangat banyak. Bahkan di dalam dirinya sendiri, diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sahih? Tangan, ini tangan. Coba antum perhatikan, kenapa tangan kita itu enggak kayak harimau? Harimau punya cakar itu kalau makan sulit kan? Harimau itu kalau makan itu kan dia harus gini, dua gini. Lah kita bisa muluk pakai 5, pakai 4, pakai 3. Ini ibu jari, sahih? Lah ibu jari ini kalau nggak ada gimana kita merasakan? Gimana? Mau makan sulit, mau HP-nan sulit, ya antum mau main game gimana itu rasanya? Main game gini sulit sekali. Lah makanya ada sebuah penelitian tentang sains, ilmu alam, itu dari peneliti Cina, seingat saya Cina. Lah peneliti ini 2 atau 3 orang ini meneliti ini telapak ini, tangan ini toh. Bagaimana sempurnanya ini ciptaan ini, luar biasa dari segi struktur tulangnya. Kemudian sendinya, kemudian struktur
ototnya, sarafnya. Kemudian bagaimana ini memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah ini menulis ini kan karena apa? Karena strukturnya bagus kan, bisa menulis. Bayangkan kalau kita ini jarinya tangannya itu seperti tangannya kucing gitu yang di sini. Ini nggak bisa nulis itu gini. Nah akhirnya di situ ada sebuah kalimat. Kalimat yang menyebutkan ini semuanya itu karena adanya kreator. Apa itu kreator? Pencipta di luar ini. Nah ketika jurnal ini disubmit di barat, dihujat oleh para ilmuwan ateis. Wah nggak bisa dong, sains itu katanya harus objektif, nggak bisa kita dalam sains itu mengatakan ada pencipta. Wah kayak gitu, ini merupakan kemunduran sains. Wah ditolak, dihujat di mana-mana. Akhirnya apa? Kata-kata kreator itu kalimatnya dihapus, barulah diterima. Itulah culasnya siapa? Orang-orang ateis. Nah, tanda-tanda kita itu sangat banyak sekali. Tanda-tanda akan kekuasaan Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan yang pertama itu tentang penciptaan, kehidupan dan kematian. Pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada mati dan juga hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji hambanya siapa yang paling baik amalannya. Nah, ujian itu di kematian atau di kehidupan? Beramal. Ujian amal itu kematian atau kehidupan? Kehidupan. Sekarang ini kita diuji. Ketika sudah mati, in qata'a anhu amaluhu, maka amalannya sudah terputus kecuali 3. Yang ketiga apa? Au waladin solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Taib. Saya tanya, kenapa disebut anak soleh di sini? Apakah anak kalau nggak soleh lantas tidak diterima doanya? Nah, kenapa? Au waladin soleh. Ini yang SMA, walad ini mutlak, soleh muqayyad, soleh. Ya. Jadi anak yang soleh. Kenapa kok anak soleh? Anak kalau nggak soleh doain orang tuanya diterima nggak? Ya bisa saja. Tapi kenapa anak soleh? Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya dalam hadis itu dalil bahwasanya setiap orang hendaknya berusaha, dan ini merupakan keutamaan dari seorang anak yang soleh. Hendak berusaha untuk apa? Kalau menikah berharap anak dan juga dididik agar menjadi anak yang soleh. Nah kalau istimbat dari saya, coba lihat realita sih. Yang sering mendoakan orang tuanya itu anak soleh atau bukan? Anak soleh. Yang sholat itu soleh enggak? Soleh. Pertanyaannya, antum ada teman yang sudah meninggal? Banyak. Tetangga yang sudah meninggal? Banyak. Bahkan guru yang sudah meninggal ada? Ada. Saudara? Ada. Pertanyaan saya, apakah setiap hari kita mendoakan? Ya kan? Bahkan orang yang katakan pernah berjasa dalam hidup kita, apakah setiap sholat kita doakan? Sering lupa tuh. Nah, akan tetapi kalau waladin soleh, anak yang soleh, sholat 5 waktu dia akan terus ingat seperti itu. Karena realitanya tidak ada yang lebih mempedulikan kita kecuali anak kita. Itu seperti itu. Itu realitanya dunia seperti itu. Oke? Wa huwal azizu al-ghafur. Lah, ini di sini ada yang namanya asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu bi. Jadi seringkali Allah menutup ayat itu dengan asmaul husna. Lah, asmaul husna ini itu pasti berkaitan dengan ayat-ayat penjelasan sebelumnya. Di sini Allah menyebutkan apa? Menyebutkan tentang kekuasaannya, menyebutkan tentang bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah juga menyebutkan ujian kehidupan. Kemudian Allah menutupnya dengan Al-Aziz Al-Ghafur.
kekuasaan Allah atas semua kekuasaan ini, maka Allah satu-satunya yang menyandang gelar Al-Aziz, Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya dikatakan kun, jadilah, maka akan jadi. Kemudian Al-Ghafur. Baik, pertanyaan. Al-Ghafur ini kaitan dengan sebelumnya apa? Ujian, sahih. Jadi memang kehidupan ini untuk ujian sebagaimana yang disebutkan. Tapi atas rahmat Allah, Allah menyebutkan Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Makanya dalam hadis itu kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu berbuat salah. Akan tetapi ibadallah, ada yang membedakan setiap orang dengan yang lain ketika berdosa itu dua saja yang membedakan. Karena seringkali kita mendengar, ya kita semua kan berdosa, sahih, pernah berdosa. Meski ada yang kecil, tapi sering, berkali-kali. Ada yang besar, sering, atau jarang, atau pernah. Tapi yang membedakan dua saja. Yang pertama, orang yang pendosa tapi dia menghina dirinya sendiri. Jadi setiap berdosa, merasa sakit, merasa sakit hati. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok ngulang lagi? Kemarin kayak gini kok sekarang ngulang. Kemudian merasa merasa dirinya rendah. Aduh, imanku bagaimana? Itu yang pertama. Golongan yang kedua, pendosa tapi malah berbangga. Banyak nggak sekarang? Sangat banyak. Antum buka sosmed itu, wah itu udah banyak itu orang yang umbar dosa. Kemarin kelihatannya orangnya normal gitu. Pagi hari ngapain? Malamnya didugem. Wah, ada jeduk gitu. Itu berbangga-bangga. Itu yang membedakan dua itu saja. Lah, antara dua ini itu ada syubhat yang muncul. Apa syubhatnya? Itu sering diucapkan oleh artis, influencer, tokoh, siapapun itu. Apa? Ya kita nggak usah munafik ya. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Ya kita nggak usah munafik ya. Kita kan juga, lu juga pendosa aja. Pernah juga kan kayak gitu. Kayak gitu. Hanya karena kata-kata jangan menjadi munafik. Lho piye? Munafik itu ada munafik akbar. Tahu munafik akbar ya? Tahu munafik akbar itu yang zahirnya itu Islam tapi batinnya itu kafir. Ada munafik kecil. Ya bisa jadi kita memang munafik kecil. Tapi maksudnya apa? Jangan kok malah berbangga. Nah, ketika orang sudah mulai berbangga, perhatikan. Di situ sudah tidak ada perasaan menyesal. Jadi perbedaannya tiap orang itu yang membedakan adalah apa? Ketika berdosa itu nanti masih menyesal atau tidak. Maksudnya begini. Di dalam hadis itu kan Rasul mengatakan idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Jadi kalau seorang hamba berdosa itu, maka di hatinya itu akan ada satu titik hitam. Nah itu bisa hitamnya itu bisa banyak, akhirnya tertutup. Nah cara untuk nandai hati kita tertutup atau tidak itu mudah. Yaitu ketika kita terjerumus, kita masih ada rasa nyesal atau enggak? Atau justru malah kemarin kayak gini juga enggak apa-apa loh. Koncone akeh ini. Akhirnya apa? Join, welcome to the club gay. misal. Nah itu seperti itu. Oke. Nah, setelah Allah menyebutkan kematian dan kehidupan, di sini dijelaskan itu yang pertama ya, kematian kehidupan, yaitu penciptaan langit. Langit itu kita lihat ada ada tiangnya apa enggak? Tidak ada tiangnya. Itu
Ajaib itu. Di sini disebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit secara tibak. Apa itu tibak? Imam At-Tabari mengatakan tibak itu tabaqan fauqa tabaqin ba'daha fauqa ba'din. Maksudnya apa? Jadi antara satu di atasnya ada tapi tidak menempel. Seperti asrama antum ini, lantai 1, topik keduanya yang mana? Lantai 2. Topik ketiganya masih goib. Ya insya Allah sebentar lagi. Sebentar lagi. Yang kelebihan dana silahkan. Yang kelebihan dana silahkan. Yang ingin berwakaf nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa, 1 miliar misalkan. Nah jadi itu apa? Bertingkat. Oke. Pertanyaannya, bagaimana tingkatannya? Nah inilah perkara yang gaib itu tidak boleh kita mengatakan bagaimana kecuali ada khobar. Saya ulangi, perkara gaib itu tidak boleh kita bertanya bagaimana kecuali ada khobar dari Nabi yang menjelaskan tentang bagaimananya itu. Kalau tidak ada tawakuf, berhenti gitu. Ya sudah, kita beriman. Bagaimana? Ya Allah alam. Yang penting seperti itu. Lah, maksudnya tibak ini itu kayak tadi apa? Asrama itu hanya untuk memudahkan kita, memudahkan untuk memahami kalimat itu. Tapi bagaimana langit itu tujuannya itu? Tepatnya kita tidak mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian ada penafsiran zaman sekarang ngawurnya luar biasa. Antum pernah belajar fisika bahwasanya bumi ini memiliki atmosfernya itu ada 7 lapisan. Sahih? 7 lapisan. Lah, apakah 7 langit itu maksudnya 7 lapisan itu? Tidak. Tidak. Saking jengkelnya itu karena banyak yang ngeyel. Oh enggak, ini justru Ustadz ini malah apa? Menunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada mukjizat-mukjizat ilmiah saintis. Ya enggak gitu juga. Ya enggak harus kita cocokkan sesuatu yang tidak cocok logi. Enggak, bukan itu. Tapi 7 ini, setiap langit itu memiliki penduduk. Siapa penduduknya? Malaikat. Itu di hadis yang kita sebut kemarin, yang mana insya Allah semoga kita termasuk golongan yang apa? Melewati langit dunia kedua, 3, 4 itu. Bukan termasuk golongan yang ditolak langit, ditolak penduduk langit, akhirnya dikembalikan di tanah dengan penuh kehinaan. Nauzubillah. Oke. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau tidak melihat di penciptaan Ar-Rahman, penciptaan Allah tentang langit ini, min tafawud. Apa itu? Tafawud itu ikhtilaf. Lah, penciptaan ini semua penciptaan Allah itu semuanya itu detail dan juga sangat indah. Jadi tidak ada ikhtilaf, perbedaan yang aneh-aneh. Maksudnya ciptaan yang gagal itu tidak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian lihatlah lagi di langit itu. Lihatlah lagi. Apakah ada kerusakan? Apakah ada futur? Apakah ada terbelah langit itu? Kita lihat sekarang. Oh, itu langitnya biru, kebiru-biruan abu-abu. Ya toh? Bintang kecil di langit yang hitam. Ada toh bintang di langit yang biru? Enggak ada. Itu lagu anak yang sesat itu kayaknya. Nah, apakah itu terbelah? Tidak, tapi kokoh. Summarji'il basara karratain yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir.
lihatlah apakah ada kerusakan di langit. Tidak ada. Kemudian ditantang lagi, sumarji'il basara karroten, kemudian lihatlah lagi kedua kalinya, maka matamu akan balik lagi. Yang kalau basara yarji'u ilaika basaruka, maksudnya matanya itu nggak iso. Kenapa? Khosian wahwa hasir. Khosian itu zalil, terhinakan, kita itu lemah, letih. Dan juga hasir itu ya letih sama. Kenapa? Karena kita tidak akan menemukan kerusakan di penciptaan langit. Kita melihat, Masya Allah, nggak ada langit terbelah. Akan tetapi langit yang sangat kokoh itu pada akhirnya akan terbelah. Kapan? Hari kiamat. Apa dalilnya? Wan syaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah. Langit itu akan terbelah di hari akhir. Fahiya yauma idzin wahiyah. Nah, langit itu di hari itu akan menjadi lemah. Yang sebelumnya kokoh, dia menjadi lemah kemudian terbelah. Wal malaku ala arjaiha. Kemudian malaikat itu muncul di setiap pojok, di setiap pojok langit. Kemudian datanglah Allah dengan arsy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Kemudian datanglah Allah di atas arsy yang dibawa oleh malaikat berjumlah 8. Wah, hujan mutir Nabi Fadlillah. Semoga. Nah, sebenarnya di sini disebut karrotain 2 kali. Akan tetapi kalau melihat ayat-ayat sebelumnya, maka di sini kita ditantang untuk melihat itu 4 kali. Nah, ini sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti di Adwaul Bayan. Yang pertama itu sebelum-sebelumnya itu yang pertama yang pertama alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa mataro itu yang pertama, farji'il basara kedua, sumarji'il basara karrotain 2. Jadi berapa kali? 4. Kita ditantang 4 kali untuk melihat apakah langit ini ada kekurangan, ada kerusakan atau tidak. 4 kali ini kita pasti tidak akan pernah menemukan kekurangannya. Baik. Setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan langit, Allah menyebutkan keagungannya lewat benda-benda langit. Apa itu? Di sini. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menghiasi langit dunia. Nah, di sini berarti langit mana? Langit dunia. Bimasabiha. Apa itu masobih? Kalau bahasa sekarang, misbah itu dinamakan bahasa Arab dari lampu. Misbah ini misbahnya ini banyak sekali, ini putih-putih. Tetapi masobih di ayat ini maknanya adalah nujum. Apa itu nujum? Bintang-bintang. Jadi bintang itu untuk menghiasi langit. Allah menciptakan bintang dan menjadikan bintang itu untuk hiasan langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk apa? Loh. Wah, ada emprit. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk rujuman lisyayatin. Apa itu rujum? Rujum itu untuk melempar, memanah siapa? Setan-setan. Nah, jadi bintang yang ada di langit, ini pembahasan yang pertama.
bintang yang ada di langit itu fungsinya ada berapa? Di ayat ini disebutkan dua. Yang pertama hiasan langit, yang kedua untuk melempar setan-setan. Setan apa ini? Setan dari menungso apa jin? Jin. Jadi untuk melempar, memanah bangsa jin yang ingin mencuri kabar langit. Jadi dalam hadis yang antum pelajari di kitab Tauhid itu kan disebut juga itu. Jadi bangsa jin itu memiliki maqaid. Maqaid itu apa? Kursi-kursi di langit. Kayak pos gitu. Wah, ini pos 1, nanti di atas. Ini seperti ini. Tek. Lah, nanti ada yang naik untuk nguping. Apa ini kira-kira yang diomongin para malaikat? Takdir apa ini yang dibahas? Oh, besok terjadi ini. Kemudian dia turun ke 1, tet hingga sampai ke telinga para dukun. Akan tetapi khobar itu telah dicampur dengan 70 kedustaan. Nah, itu dahulu seperti itu. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka langit itu benar-benar dijaga oleh para malaikat. Sampai dikatakan di dalam surat Al-Jin, dan itu kesaksian bangsa jin. Wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasoda. Barang siapa yang mencoba untuk apa? Mencuri kabar langit, maka dia akan dilempar itu dengan berapi itu, panah berapi itu hingga binasa. Seperti itu. Nah, tapi dijelaskan juga di hadis itu, terkadang Allah ingin menguji manusia itu dengan adanya jin yang khobar yang bocor. Maksudnya gimana? Nanti ada jin yang mencuri kabar, ya kan? Dia sudah bisa menyampaikan ke pos di bawahnya, kayak pos gitulah. Ini bahasa saya aja, kayak pos. Kemudian dia dilempar dengan panah api, bara api itu, kemudian hangus. Tapi sudah apa? Sudah disampaikan ke jin yang di bawahnya hingga sampai ke dukun. Itu untuk apa? Untuk ujian manusia. Seperti itulah. Di ayat ini cuma disebutkan fungsinya bintang itu hanya 2. Tapi di surat An-Nahl itu disebut yang ketiga, yaitu bintang untuk tanda atau menentukan arah. Makanya di ayat ini wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itu mereka bisa mencari arah. Seperti itu. Hanya 3 saja, selebihnya tidak ada. Makanya kalau sekarang masih ada orang yang percaya dengan apa itu namanya zodiak, nah itu orang yang jahil itu. Nah sekarang itu ada fenomena lucu. Beberapa orang yang mengatakan anti hal-hal mistis. Ya sebenarnya nggak masalah anti hal-hal mistis, tapi mereka mengatakan itu kelewatan, kebablasan, sampai agama pun dianggap mistis. Agama dianggap mistis. Tapi lucunya mereka mempercayai zodiak. Lucu nggak itu? Lah kok malah paradoks kan itu? Aneh. Katanya nggak percaya mistis tapi percaya zodiak. Dan sekarang begini, kayak perkataan tokoh-tokoh itu ya, artis atau apa itu kan lucu. Ya saya kan Pisces, zodiaknya Pisces. Jadi orangnya itu mudah apa? Tersinggung, mudah marah. Pertanyaannya apa kaitannya bintang rasi itu dengan pribadi kita itu apa? Kaitannya nggak ada sama sekali. Mau dipikir pakai logika apapun nggak masuk. Pikirkan pakai logika aja nyerah itu sudah. Sudah nyerah, udah nggak bisa itu. Nah makanya di sini Imam Bukhari menyebutkan
perkataannya Qatadah bin Di'amah rahimahullah di ayat ini mengatakan apa? Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 saja, yaitu menghias hiasan langit, untuk melempar setan-setan, dan tanda-tanda yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan arah. Faman ta'awwala fiha bi ghairi dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Dan barang siapa yang mentakwil, menafsirkan apa? Bintang-bintang itu selain kepada 3 ini, maka dia telah salah dan dia telah menghilangkan kebaikan di dirinya, dan dia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak berdasarkan ilmu yang dia sendiri juga tidak memiliki ilmu terhadap. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Lahum ini kembali kemana? Ayo. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum, dan kami siapkan untuk mereka. Siapa mereka? Setan-setan. Rujuman lahum adzabas sa'ir, yaitu azab neraka. Nah, setan-setan di sini ya bisa setan bangsa jin kalau di ayat ini, tapi juga bisa disebut setan karena manusia itu mengikuti jalan para setan itu yang menjadi pembangkang. Kenapa Al-Quran disebut sa'ir? Sa'ir itu nama lain dari Al-Quran disebut sa'ir. Kenapa neraka itu disebut sa'ir? Sa'ir itu nama lain dari neraka. Kenapa? Lishti'ali wartifa'i lahabinariha. Karena apinya sangat menyala dan juga itu istilahnya, bahasa Indonesianya kayak ininya itu loh, api itu loh, hebek-hebeknya itu loh. Kobarannya itu sangat tinggi. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir dengan kufur terhadap Tuhan mereka, yaitu kepada Allah, bagi mereka azab jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, jadi setelah Allah menyebutkan Allah itu maha kuasa di ayat pertama, Allah menyebutkan tanda-tanda akan kekuasaannya di beberapa penciptaannya, beberapa ciptaannya. Yang pertama tentang kematian dan juga kehidupan, kemudian tentang penciptaan langit. Nah, setelah menjelaskan, menyebutkan tanda-tanda akan kekuasaan dan ciptaannya, bukan hudhud ini empret ya. Oke, kembali. Maka setelah ini setelah Allah menyebutkan ini loh tanda-tanda kekuasaanku, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang maha perkasa, maha kuasa, dan menciptakan segala hal ini dengan begitu baik, dengan begitu mungkin, dengan sempurna, maka berimanlah. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya setelahnya disebutkan yaitu orang-orang yang kufur, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan balasan orang-orang kafir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur, bagi mereka azab jahanam, dan itu tempat kembali yang paling buruk. Nah, pertanyaannya, antum muslim atau kafir? Ayo, muslim atau kafir? Muslim, insyaallah. Bismillah, kita muslim. Di ayat ini disebutkan
alladzina kafaru, yaitu untuk orang-orang kafir. Apakah ayat ini untuk kita atau untuk orang kafir? Secara teksnya di sini, yaitu azab jahanam itu untuk orang-orang kafir di sini. Nanti ada penjelasannya selanjutnya. Tapi sebagaimana yang saya singgung di pertemuan kemarin, ketika kita membaca Al-Quran, ini poin penting, maka anggaplah bahwasanya kita yang diajak bicara. Maksudnya apa? Maksudnya ayat itu tidak lain yang pertama kali itu untuk siapa? Untuk kita. Jangan anggap itu hanya untuk orang lain, lah untuk kita. Ketika disebut sifat-sifat orang kafir, maka poinnya kalau antum nggak kafir, ya jangan sampai kafir. Nah itu. Seperti di ayat ini, ketika disebut balasan orang-orang kafir, maka di situ pesannya yang tidak tertulis apa? Jangan sampai kita itu menjadi orang kafir. Kenapa? Karena balasannya itu hanya satu, jahanam. Wes. Kemudian Allah menyebutkan khobar tentang neraka jahanam kelak. Wah, ini serem juga ini ayatnya ini. Makanya ayat ini kemarin tujuannya apa? Makosidnya itu untuk menumbuhkan rasa takut kita. Nah, mempelajari akidah yang baik itu hendaknya apa? Hendaknya dapat menumbuhkan perasaan takut dan takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila orang-orang yang kufur itu dilemparkan ke jahanam, mereka akan mendengar dari jahanam itu apa? Syahiqan. Syahiqan itu maknanya adalah pekikan suara. Suara yang apa? Yang kuat tapi buruk, sebagaimana suaranya keledai. Antum pernah mendengar suara keledai belum? Di Indonesia enggak ini ya, enggak apa? Enggak umum keledai itu. Keledai cuma ada di kebun binatang. Ini coba ya, suara keledai. Ada enggak ini? Nah. Wah, nanti ada iklan lagi malah. Kedengar? Itu suara keledai itu seperti itu. Antum kalau ke kebun binatang ketemu keledai, ya itu suaranya ya seperti itu. Jadi suara yang keluar dari jauh, dari dalam ini. Kayak orang disiksa. Jadi orang yang dilemparkan ke neraka itu sampai mendengar suara yang kayak gitu, pekikan kayak gitu. Wahia tafur, dan jahanam itu tafur. Apa itu tafur? Tafur itu Mujahid ini mengatakan daghli kama yaghli al-qidr. Jadi jahanam itu mendidih seperti mendidihnya panasnya panci. Ats-Tsauri mengatakan mendidih seperti mendidihnya biji yang sedikit di air yang banyak. Antum pernah godok apa? Mie. Pernah, yang pancinya agak besar, minyak sedikit. Kemudian airnya mendidih. Kayak gitu. Ada suara kan? Pancinya panas gak? Panas. Nah itu ibaratkan seperti itu. Itu jahanam sampai seperti itu. Jadi orang yang dilemparkan itu mendengar suara-suara yang teriakan. Serem. Takadu tamayyazu minal ghayb. Bahkan hampir-hampir jahanam itu terpecah. Terpecah-pecah gitu. Minal ghayb, dikarenakan murkanya dia kepada penduduk neraka. Nah, dalam hadis qudsi
Allah mengatakan kepada neraka apa? Anti azabi u'adzibu bihi man asya min ibadi. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Allah mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku, yang mana aku akan mengazab hamba-hambaku yang aku kehendaki. Kemudian kepada surga mengatakan apa? Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku, aku merahmati hambaku yang aku kehendaki. Kemudian surga mengatakan, wahai aduhai, kenapa tidak ada yang memasukiku kecuali orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak punya kedudukan. Sedangkan neraka mengatakan, ini yang memasukiku itu orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang sombong, durhaka, durjana, seperti itu. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada jamaah yang dilemparkan ke neraka, maka penjaga neraka ini bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah ada dari kalian itu yang memberi peringatan tentang hal ini? Nah, dari sini penjaga neraka di sini yang pertama, bahwasanya neraka itu memiliki penjaga. Siapa penjaganya? Malaikat. Malaikat yang syadid, yang mengerikan. Jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 penjaga. Syekh Amin Syikiti mengatakan, dalat hadhil ayah ala anna ahlan nar yadakhulunaha jama'atan ba'da jama'ah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya penduduk neraka, naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari neraka, itu dimasukkan ke neraka itu bukan kok langsung satu sekali, tidak, tapi berjamaah. Jamaah, kemudian jamaah lagi, kemudian jamaah lagi. Kalau ada jamaah pertama, jamaah yang kedua itulah yang mereka akan mendengarkan pekikan tadi, mendengarkan suara. Wah, ini lagi, ini lagi. La haula wala quwata illa billah. Lah penjaganya bertanya, bukankah sudah ada yang memberi peringatan kepada kalian? Lantas mereka mengatakan apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan, para nabi, para rasul, dan juga para ahli ilmu yang memberi peringatan. Fakadzdzabna, akan tetap, dan kita dustakan itu semuanya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah itu tidak menurunkan apapun, tidak menurunkan kitab, tidak menurunkan nabi, apapun. In antum illa fi dolalin kabir. Kemudian malaikat mengatakan, kalian itu tidak lain adalah orang-orang yang benar-benar di kesesatan yang besar. Itu apa? Siksaan bagi orang-orang yang kufur. Oke. Barulah di situ menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, apabila kita itu mendengar dan juga berakal, maka kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan itu artinya apa? Kayak terusir, jauhlah sana, maka terusirlah itu, jauhlah itu orang-orang penduduk neraka. Oke. Di sini ada pembahasan akidah. Yang pertama,
manusia itu akan terbagi menjadi tiga. Oke, menjadi tiga di akhirat. Yang pertama kufar, yang kedua muslim tapi fajir, yang ketiga muslim mukmin. Tiga toh. Orang yang pertama kufar, musyrik, munafik, oke, munafik akbar. Itu mereka lah yang masuk neraka secara langsung dan kekal di dalamnya. Nauzubillah. Antum tahu kekal akhi? Kekal itu berapa lama? Kekal itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan itu berhentinya kapan. Saya tanya, 1 juta tahun itu seberapa? Antum bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1 juta sangat bisa. Tapi kalau kekal, antum kita membayangkan kekal seberapa banyak, seberapa panjang, seberapa lama, gila kita. Kenapa? Karena itu benar-benar di atas kemampuan kita untuk menghitung. Nggak bisa, kekal itu seperti itu loh. Dan itu untuk orang-orang kufar munafikun. Yang kedua, muslim tapi fajir, yang mati dalam keadaan belum taubat. Maka ini di sini di bawah apa? Kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni maka langsung masuk surga. Kalau tidak, transit dulu di neraka. Berapa lama? Allahu a'lam. Berapa tahun? Kita juga tidak tahu. Lah ini ada orang-orang muslim itu nulis di sosmed itu sok-sokan sekali. Apa kemarin? Aku rela untuk dijebloskan ke neraka hanya karena mengucapkan selamat Natal kepada kawan-kawanku yang berbeda agama. Ya apa rek? Dijemur siang hari selama sejam aja udah ngeluh. Macet selama sejam udah stres, ya enggak? Bayangkan di neraka itu bagaimana? Disebutkan di mana? Di surat Ibrahim. Miwaraihi jahannam. Di depan mereka kelak, warok di sini depan maksudnya, ada jahannam. Wa yusqa min ma'in shadid. Dan mereka diberi air dari nanah dan juga air yang keluar dari pembakaran manusia. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Maka enggak ada air yang lain kecuali itu diminum. Dan juga tidak bisa menelannya, kesulitan, tapi ya seperti itu, hancur semuanya. Oke. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya minhum, penduduk neraka, ada yang terkena api sampai ka'bain. Apa itu ka'bain? Mata kaki. Ada yang sampai rukbatain, dengkul. Ada yang sampai sini, apa? Tempat kita apa? Ikat pinggang. Ada yang sampai tarkuah. Tarkuah itu apa? Ini. Ada yang sampai leher. Ada yang benar-benar tenggelam. Dan itu semuanya. Ini di hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Di Sunan Tirmidzi disebut apa? Neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun, dia menjadi merah atau apa? Lupa saya. Dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi hitam, benar-benar gelap. Itu di Sunan Tirmidzi. Meskipun ini hadisnya mukhtalaf tentu. Ada yang ada yang mendoifkan, ada yang ini. Akan tetapi az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, yang ketiga golongan itu apa? Yang muslim mukmin bertauhid, itulah yang langsung masuk surga. Seperti itu. Lah, ini sebenarnya masih banyak apa pembahasan akidah di sini, tapi saya tutup dengan satu pembahasan saja. Kita semuanya muslim, sahih? Orang tua kita muslim atau kafir? Muslim. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita muslim karena orang tua kita atau kita mencari Islam itu sendiri? Karena orang tua kita, wasilahnya, sahih? Orang tua kita muslim, kita akhirnya otomatis dari kecil kita diajak ke masjid, kita mengetahui Islam. Ini merupakan nikmat yang paling besar.
Nikmat yang paling besar, nggak ada nikmat yang selain itu. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kita berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka muslim dan mereka memiliki perhatian terhadap agama? Pernah untuk? Nah ini santri-santri, hei santri-santri, pernah berterima kasih kepada orang tua, bersyukur, oh orang tuaku ini muslim, punya perhatian terhadap agama, aku di pondok nih? Pernah? Ini coba nanti ketika lebaran kan perpulangannya lebaran, pernah kita bersyukur seperti itu? Kita tidak lahir di keluarga yang kafir. Belum tentu loh, kalau kita keluarganya kafir, orang tua kita kafir, terus lantas kita sekarang ngaji di sini, belum tentu. Makanya nikmat yang paling besar. Maka nikmat yang paling besar itu kita lihat bobotnya itu apa? Ketika nikmat ini hilang. HP, nikmat gak ini? Nikmat. Tapi kalau hilang, nilainya ya 6 juta, 5 juta, 4 juta. Mobil kalau hilang, nilainya 100, 200 juta. Tapi kalau iman yang hilang, nilainya apa? Kekal, abadi di neraka. La haula wala quwata illa billah, naudzubillah. Makanya sangat menjadi orang yang bodoh itu apa? Apabila dilahirkan di keluarga muslim tapi malah meninggalkan Islam, menjadi munafik, menjadi musyrik, meninggalkan apapun itu merupakan orang yang paling jahil seperti itu. Kita diberi nikmat malah tidak dijaga. Nah ini pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Kita sekiankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.